Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu. Hari ini kita akan membahas mengenai penyaluran energi listrik. Pada proses pembangkitan energi listrik di pembangkit listrik, terjadi proses perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Energi listrik dialirkan melalui jaringan kabel ke daerah yang memerlukan. Energi listrik yang dihasilkan tersebut harus dirubah menjadi tegangan yang sesuai. Berikut adalah proses penyaluran listrik. Urut-urutannya, yang pertama yaitu pembangkit listrik, yang kedua transformator penaik tegangan, yang ketiga gardu induk, yang keempat gardu distribusi, selanjutnya yang kelima trafo distribusi, yang terakhir yaitu rumah-rumah kita. Baiklah, teacher jelaskan poin yang pertama dulu, yaitu pembangkit listrik. Listrik dihasilkan di pembangkit listrik. Di pembangkit listrik terjadi perubahan energi kinetik, yaitu energi dari air bergerak, menjadi energi listrik oleh generator. Untuk poin yang kedua yaitu transformator penaik tegangan. Energi listrik dinaikkan tegangannya hingga 500 kV agar arus listrik yang mengalir di saluran tidak terlalu tinggi. Selanjutnya yaitu gardu induk. Melalui sutet. Apa itu sutet? Kepanjangannya yaitu saluran udara tegangan ekstra tinggi. Listrik dialirkan ke gardu induk. Di gardu induk, tegangan listrik diturunkan hingga 20 kV. Di lingkungan teman-teman, adakah sutet? Lanjut, gardu distribusi. Di gardu distribusi, tegangan listrik kembali diturunkan menjadi 220 volt. Tegangan listrik tersebut sudah sesuai untuk kebutuhan listrik di rumah. Selanjutnya, trafo distribusi. Energi listrik disalurkan melalui trafo-trafo distribusi. Satu trafo distribusi dapat menyuplai listrik ke beberapa rumah. Coba teman-teman lihat di sekitar rumah, ada trafo distribusi tidak? Yang terakhir yaitu rumah. Listrik telah sampai di rumahmu. Kamu dapat menggunakannya untuk menyalakan peralatan listrik. Banyak ya peralatan listrik yang kita gunakan yang memerlukan listrik. Teman-teman, gunakan listrik dengan hemat ya. Penggunaan listrik. Berikut beberapa cara penggunaan listrik dengan aman. Yang pertama, sebelum mencolok kabel ke stop kontak, periksalah bahwa tidak ada kabel yang terputus atau terbuka pada bagian karet pelindungnya. Kalau ada yang terputus atau terbuka, segera laporkan ayahnya atau mamanya ya. Untuk yang kedua, jangan menyentuh saklar dengan tangan yang masih basah, karena dengan tangan kita yang basah itu berbahaya ketika kita memegang saklar. Yang ketiga, jangan terlalu banyak menggunakan soket. Apa itu soket? Yaitu cabang listrik, karena dapat menyebabkan hubungan arus pendek atau korsleting yang mengakibatkan kebakaran. Teacher, apa itu korsleting?
Korsleting merupakan hubungan pendek antara dua kabel yang dapat menimbulkan percikan api. Jika percikan api mengenai benda yang mudah terbakar, dapat mengakibatkan kebakaran. Penggunaan listrik yang terakhir yaitu jangan memperbaiki listrik sendiri. Segera perbaiki peralatan listrik yang rusak ke jasa servis elektronik. Penghematan listrik. Nah, berikut ada beberapa cara untuk menghemat listrik. Yang pertama, matikan lampu dan peralatan elektronik jika tidak diperlukan. Yang kedua, jangan meninggalkan alat elektronik dalam keadaan standby karena masih mengonsumsi listrik. Penghematan yang ketiga, gunakan peralatan elektronik yang hemat energi. Penghematan yang keempat, pilih lampu yang tepat daya dan ukuran sesuai dengan kebutuhan. Penghematan yang kelima, manfaatkan cahaya matahari untuk menerangi rumah pada siang hari. Jika siang hari, kita tidak perlu menyalakan lampu ya, gunakan cahaya matahari saja. Untuk penghematan yang terakhir, yaitu ganti lampu dengan lampu hemat energi. Sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar dan selalu jaga kesehatan ya. Teacher akhiri sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.